Karena kalau nggak salah aku sempat ngeliat ada Matilda tapi jungle-nya tuh Assassin. Iya, di bawah mainnya sama Popheus. Iya, sama Popheusnya yang lebih di babysit ya. Bener. Dan apalagi Harit kan, ini bakal memperbanyak lagi absorb shield-nya dia. Dan Hayabusa bagi Sujin. Hayabusa. Ini agak lumayan berat sih ya buat ketemu dengan adanya hero-hero kayak gini. Iya, karena memang Hidlanya diambil untuk menutup. Mungkin agar aman juga ya busanya. Jadi mereka prefer untuk the same way. Tanpa Suyo, jungle-jungle bisa jadi sekarang akan di-ban oleh RRQ. Sedangkan pilihan-pilihan mid lane, ini mungkin wajib dibatasi juga. Oke. Mid lane siapa yang kuat buat Rins? If bisa, walaupun emang lumayan ada Matilda ya. Ya, sudah ada Matilda. Lumayan bisa menolong. Cecil. Ya, Atau masalahnya setidaknya pun nanti kalau emang ada mid laner lagi yang diamankan oleh Dewa, ini udah 4 magical damage. Yep. Setidaknya mah ada, walaupun yang mungkin beberapa tipis damage, tapi tetap magical semua gitu. Apakah akan ada sebuah pergerakan menuju ke mid laner aneh nggak sih? Mid laner aneh ya siapa sekarang ya? Kayaknya susah sih kalau kita lihat mid laner aneh ya. Paling ketat Parsha. Ya, tapi ini kayaknya Idok bisa di-ban semuanya. Franco Tigreal kah? udah biasa ya ketemu Iya. RRQ second phase bandnya Tigreal. Tigreal Franco. Tigreal Franco. Oke, dan last band dari RRQ. Mid lane ya sebenarnya kayak yang lebih aman-aman kayak ada Valentina Vexana. Yep. Tuh bicara tentang mid lane om, yang kena buff juga kayak Gor. Novaria. Novaria ya benar. Kemarin muncul. bener. Kemarin bahkan yang di buff itu muncul, yang Iya, di nerf ya. juga muncul. Nanti kita belum lihat, ini masih standar ya berarti. 6 pilihan awal belum ada yang kena buff atau nerf. Yep. Secure ya. Yep. Bahaya nih Fred dari Matilda, PR soalnya. Bisa megangin juga gitu loh. Yap. Tapi Ray juga kan punya signature alpha ya sebenarnya. Bisa mainin ini ya. Fighter juga. Bener. Tapi ya balik lagi nggak melulu tentang fighter jungler nih. Ya bisa asal. Ini masih bisa mungkin tiba-tiba Joy yang keluar. Jungle-nya. Iya. Joy masih bisa keluar. Oke, walaupun agak lumayan PR nih ketemu Hilda Haya ya. Iya. Tapi enak untuk lawan Granger sih sebenarnya. Bisa buat nabrak-nabrak belakang kan dia. Tigreal kah? Respect buat Idok? Boleh. Biasanya nih udah ketemu, udah bandnya sama. Sama ya, rumus ya. Rumus. Tapi enggak. Yif. ternyata. Yifnya malah di-ban sendiri. Oke. Karena mungkin RRQ first ambil dulu kali ya. Mereka punya kesempatan untuk ambil Juve di pick 4 mereka sekarang. Ya, dan mereka juga gak mau kejebak sama hal tersebut ya. Oh, kemungkinan besar jadi Fighter kan. Parsha dulu. Bisa jadi, tapi mungkin sekarang Farsa atau Cecilia. Toto lompat kita beberapa season belakang aksi yang. Waduh. Wah, Ray dulu sering pakai itu. Tapi itu bisa. Bisa loh sekarang. Dan Novaria. Ini draft yang pernah dibawakan sama tim Liquid ID di Grand Final ya. Ini 2 projectile, serangan jarak jauh. Nembak semua ya. Wow. Nih mau 3 shoot. Iya, 3 point shoot. 3 point terus nanti dia. Tinggal pilih mau kena yang meteor ya, atau yang timah panas. Ya kan benar ya. Bener. Wah ini lumayan PR sih kalau misalkan ketemu sama fighter juga nih berarti. Yep. Apakah potensi assassin nggak muncul? Mungkin mereka butuh sesuatu untuk melompat ke belakang ya. Cuman Hildanya nih yang akhirnya jadi masalah. Karena udah nggak ada Luoi, nggak ada chip juga buat bisa tiba-tiba tabak belakang ya. Tapi untuk sekarang Alpha itu dia. Alpha Matilda dan Valentina. Seperti apa yang mungkin udah lumayan ke-mention juga ya dari tadi. Ini bagus tapi draftnya Dewa ya. Kayak mereka lumayan sustain buat main front to back juga. Yep. Asal early-nya mereka gak kalah, seharusnya mereka bisa pegang di mid game nanti. Oke. Dan last pick dari RRQ. Butuh satu lagi tahan badan di depan sih. Mungkin Hylos bisa jadi pilihan. Atau Tigreal. Atau Gatot. Yes, itu dia pilihan-pilihannya nih ya. Romer handal. Ya sekalian Ruby dah. Ruby Idok ya. Ruby dong. Kita asumsikan Hildanya berarti yang ada di tangan Dairen. Betul. Oke. Tapi aku lebih suka Hylos sih kayaknya. Hylos ya. Untuk badan di depan berarti. Iya, walaupun emang agak jadi minim CC. Tapi kalau Implosion ini takutnya nanti kena Valentina juga. Tapi badang, wow. Beresiko. Yep. Tapi efek round controlnya bakal menyulitkan Alpha nanti buat bisa masuk ke team fight. Butuh CC ya? Butuh CC. Oke. Wah, udah selesai nih ya. Ya. Kita mulai berarti nih ya. Gas. Kita akan mulai beberapa saat lagi teman-teman dengan drafting phase yang baru saja sudah selesai. Alright.
terlihat ya bagaimana kali ini memanfaatkan adanya Novaria sebagai satu hero yang telah terkena buff juga. Dan bermain combo klasik Alpha Matilda bagi Dewa, mampukah ada 1 poin pertama yang bisa mereka bawa pulang? Dan Alpha Matilda plus Povius. Yap, sama-sama kalah di match sebelumnya. Apakah hari ini mereka bisa mendapat kemenangan? Hanya akan ada 1 yang menang dan 1 tetap dalam posisi yang kalah. Akan seperti apa lagi kisah dari kedua tim ini? Karena minggu kelima, hari yang kedua, match yang pertama akan segera kita mulai, jadi langsung saja EPL Arena, mana suaranya? Wow, ini malam minggu masih sore sih ya. Semangat-semangat banget orang-orangnya, luar biasa loh. Dan melihat lagi ya, bagaimana gangguan yang terlihat dari Idok. Oke. Dan ini Idok bukan Badang ya tapi. Ya, Roamernya ternyata Hilda, EXP lane Badang. beda ya. Aku pikir Beda. bakal ada Badang di Rom. Ternyata tidak. Oke. Potensinya lebih ke Hilda EXP juga mungkin untuk bisa menangin rotasinya, Om. Dan juga in and out yang enak, dia bertahan hidupnya juga udah jauh lebih Hilda di awalnya. Yep. Oke, tapi di bagian topnya pasti imbang sih. Tinggal di bagian bawah sekarang bagaimana Toy. Dia harus bisa meredam juga agar maybe-nya tidak cepat menjadikan itemnya. Yap. Karena kalau kita melihat untuk mid-nya sendiri, ini pressure-nya pasti bakal bisa dipegang dengan Okta dan juga Mueza. Karena seberapa banyak Astral Sphere yang ditembak, kalau bisa di-heal dengan Matilda, dia akan sangat sustain juga. Iya ya, karena ya makanya agak lemah ya Novaria ini ketemu hero kayak gini kan. Jadi poke damage-nya agak terlihat sia-sia. Sia-sia benar, karena hero heal kan. Ya. Nomor-nomor heal juga. Oke, yang belum support untuk Mueza. Ada 3 insan. Itu dia, kembali lagi di menit yang pertama memang belum terjadi adanya baku hantam yang terlalu gimana ya. Masih ketahan juga, belum first blood sejauh ini. Yep. Dan ini takutnya karena Idok pakai sprint juga kan. Memang dia bisa kabur, tapi untuk jangka panjangnya di depan nih. Nah, udah mulai terdengar ya setup-setup di area turtle. Setup di area turtle-nya sudah terdengar seperti berada di 18 tapi sekarang. Oh, Dan Naya bisa berhasil menggambarkan di mana first blood berhasil diamankan. Setsujin mulai mengganas, bahkan Nocta menjadi korban kedua tapi tidak cukup 1. Triple kill, 3 point shoot for Setsujin. wow, keuntungan yang begitu banyak dan apalagi kita tahu Om Alpha kontes objektif yang harusnya bisa jadi power untuk dia. Ini kalah. Yap, ini adalah awal keruntuhan untuk draft yang dipakai dengan Dewa. Waduh. Di mana mereka harus bisa menang, pegang lah minimal buat turtle yang pertama. Tapi kalau mereka gak dapetin turtle-nya, oke, mereka harus bisa kabur. Tapi tadi ternyata mereka tersapu dengan 4 hero sekaligus. Yes. Jadi cukup menggulung sebenarnya di early game. Jadi ya kategori snowball bisa kita sematkan dulu sementara waktu ya. Iya. Buat RRQ tinggal bagaimana mereka berlari lebih jauh lagi. Wah, mahal sih sebenarnya ini yang dimiliki sama Raki di 2 menit pertama ini. Mereka dapetin 4 poin kill, mereka dapetin turtle dan bahaya juga ya Alpha under kayak gini. Dan talent prediction, Ya. wow 2-0 serempak semua kecuali Papulung yang ke Dewa. Ya. Papulung. Ini orangnya, ini orangnya ini ya. Ngapa sih? Ini orangnya ini ya. Pak izin pulang ya. Jangan. Izin pulang dulu. Boleh. Itu ya pressure lagi-lagi Setsujin. Yap, dan bagian bawah coba lihat. Sedikit lagi dan berhasil. Setsujin kembali mendapatkan poin keempat. Tapi dikejar ternyata masih ingin lebih. Masih terkepung. Tapi untungnya Mueza bisa lari. Diusir ya, seenggaknya dari Toy-nya juga bisa dapetin full plating Om. Yap, ini sangat full sekali dan lihat bahkan Okta yang berusaha untuk maju ke bawah. Udah. Di pressure Rubuh itu langsung. di bawah udah. Ya, dan Toy bahagia banget ya Toy. Full. Happy ya dia. Happy dia. Happy di sini udah terlihat ya bagaimana 3.600 combo dan bahkan Yap, dan sekarang Idok masih bisa kabur keuntungan dari Hilda. In and out yang sangat lezat. there's a heal in Hilda. Jadi susah banget pastinya untuk ya nge-punish kayak tadi. Apalagi dalam keadaan yang lumayan tertinggal sekarang. Ya, sebenarnya poin minusnya dia tipis ya karena bawain sprint. Tapi poin plusnya kalau sampai dia dikejar seperti tadi, dia bisa langsung kabur. Dia Jadi bisa ada benar ada Source Steal yang terbuang dari lawannya karena nggak bisa instant burst. Wow, berani banget tapi coba lihat ada Shadow Kill dikeluarkan. Dan Ray pun menjadi korban tepat di depan dari area turtle yang sangat mereka inginkan. Bahkan Spear of Alpha juga nggak nyelamatin Ray loh. Waduh, mereka terkepung, mereka gak bisa, bahkan mereka masih memaksakan keadaan, tapi Idok ya Setsujin. untuk kali ini berhasil diamankan, tapi Setsujin dia mencoba untuk bisa masuk jauh lebih dalam. Okta pun harus bisa kabur dan untungnya selamat. Oke. Oh, itu dia tembakan jarak jauh. 3 point shoot sebenarnya ya. Tapi nyaris bisa menumbangkan Mueza.
Lagi-lagi Toy-nya yang di-enable nih Om. Ya, Toy enable punya Skypierce juga. Berarti item kedua buat Toy yang selesai tadi. Wah, ketahuan dong pressnya. Oke. Ada flicker yang memang dikeluarkan. Sebuah insting yang begitu baik tadi dari pemain-pemain RRQ. Oh, di cancel. Wah, dipanah lagi, nggak bisa pulang. Dairen memantau dari kejauhan. Sementara sekarang Resya menjadi menu pembuka untuk Toy. Iya, itu tadi mau recall harusnya ya. Kena tembak juga. Sehingga akhirnya mencoba untuk bertahan tapi cukup sulit. Sementara ini semuanya udah mulai dikuasai nih sama RRQ. Wah, Dewa bermain seperti tanpa arah karena mereka pun dipaksa untuk bisa bertahan mati-matian. Tapi Wei saja ditembak rebound. Rebound berhasil diamankan tadi oleh Asis ya, Rins. udah di-assist ya padahal ya. Iya. Tapi ini lumayan pusing sih kayaknya Dewa United. Karena kan udah semenjak Eternal pertama mereka udah bingung ngomong ngapain. Ya, ini mungkin seperti yang 40 bilang tadi, mereka lagi hilang arah sekarang. Hilang arah. Mereka cuma dipaksa untuk bertahan, Om. Udah. Ya, mereka mode yang kayak lawan buat apa? Mereka akan merespon apa yang dilakukan. Yap. Dan kita belum lihat mereka bisa keluar ya dari zona seperti karena pressure dari RRQ ini terlalu dalam juga. Ini terlalu masuk semenjak tadi ada 4 poin kill di awal. Dan mereka langsung bisa nge-pressure. Lihat, kalau kita lihat presence dari pemain-pemain RRQ di minimap juga, mereka sudah kuasai segalanya. Dan Dewa, mereka cuma ada di sisi kiri dari minimap. Iya, dan apalagi visionnya ini udah bisa dipegang banget sama duo mid-nya ini loh, Idok dan Rins. Yep. Sangat-sangat bisa, bahkan bukan cuma sekedar buka vision. Nah, sekarang itu lihat Idok udah punya informasi, udah rebound kembali, didapatkan namun sekarang ada pertempuran di tengah bahkan Resya pun tidak double kill, tapi Toy kembali lagi mendapatkan sebuah poin, dimana tembak Toy. Itu dia, 4 pemain hilang dari Dewa United. Wah. Inner turret juga udah gak bisa lagi dipertahankan, bahkan ini gapnya udah terlalu jauh di menit ke-6. 8.000. Yep. Dan jangan lupa nih, first itemnya Lightning Truncheon loh si Rins. Karena kita tahu untuk splash damage dari Lightning Truncheon juga Resonate. sekarang. Semuanya kena, bukan hanya terbatas dengan 3 itu. Iya, apalagi juga udah cooldown kan. The movement. Iya, jadi lebih enak. Wah, Teret. Asik nih, FLX NBA nih bro. iya, datang makanya ke sini kan biar Datang, merasakan bro. experience langsung ya. Iya. Seru. Tapi ya, balik lagi untuk bagaimana 9.000 sekarang udah semakin jauh lagi perbedaan yang terasa. Bahkan ini nggak ada kesempatan buat Dewa keluar dari zona Yap. defense mereka. Nggak bisa dicicil terus-terusan Oke, juga. ada sebuah pergerakan lagi langsung dilakukan, di Shadow Kill langsung dikeluarkan ke dekaran 3 player tapi masih bertahan mereka. Terbagi plus ada Flash of the Oasis ya. Yap, waktunya untuk mereka bisa menabrak masuk ke dalam area pertahanan dari Dewa. Masih berputar-putar saja, berada tepat di depan halaman dari Dewa. Oke, benar-benar dikandangin, nggak bisa keluar. Lagi mode defense sekarang untuk Dewa dan mode offense bagi Waduh. RRQ. Tembakan jarak jauh again, Rins off, wow. Oke, masuk ke tembak tadi dari perutnya langsung ya. Maybe harus mundur lagi. Mundur. Nggak bisa, Yap. terlalu sakit. Ini meskipun memang ada heal ya, ada Matilda juga yang bisa dipakai. Cuman perbedaan item nih, dan juga Glowing One yang selesai buat Rins. Lebih ke cut off lagi ya Waduh. pakai healnya. Real time victory rate ya, 3664. Kalau ini, kalau dalam keadaan kayak gini kayaknya 80-20 kali ya. Iya, lu bisa 90 juga lagi dalam keadaan. Sekarang pressure dari Rins juga dari tadi on point banget untuk Iya. Astral Sphere-nya. Tuh, 3 poinnya kena terus ya dari tadi ya. Yap, Bener. wow, 13% saja untuk Dewa. Sementara sekarang ada satu wave minion lagi yang akan membantu mereka untuk bisa membongkar pertahanan Dewa di bagian bawah dan berhasil sudah. Iya. Itu tanpa bantuan Lord sama sekali. Yap, Dan mereka masih terus nih keep pressuring dari Dewanya sendiri sehingga sepertinya untuk Lord yang pertama kalau memang mau diambil dengan RRQ ini bakal datang tanpa kontes. Ini terlalu jauh sih. Yap. Udah 11.000 makin lagi. Mungkin abis ini bisa di freeze nih sama RRQ untuk membuat dari pemain-pemain Dewa keluar biar mereka Iya. juga makin gak bisa farming om. Ya lihat aja Toy-nya tuh mainan di purple buff-nya punya Sutsujin ya. Jadi sama-sama saling mengambil purple buff, mereka bakal datang dengan 2 buff juga karena Lord-nya bakal ada sebentar lagi. Dan RRQ mereka akan secure dengan sangat aman, gak ada gangguan. Ya aku penasaran sih ini GPM-nya berapa ya. Ini udah lumayan jauh soalnya dan Lord memang terbuka tanpa adanya basa-basi langsung eksekusi. selesai. Habis. Iya, beda uangnya 12.000. Wah, 12.000 mah itu udah bebas mereka. Mau ngapain kek? Udah financial freedom ya. Iya, Tapi financial freedom. harus di bawah menit 10 tapi. Nah, itu. Masalahnya Lordnya juga udah mereka dapetin nih om sekarang. RRQ mereka bakal ngawal juga Lord yang udah jalan ke arah bawah. Bahkan udah gak ada base turret. Kalau di defense juga udah gak ada di base turret tengah dan atas. Nah, ini benar-benar di pressure aja gitu. Yap. Oh, what? Hah? Maybe mendadak menjadi korban saja bahkan
dari Lord pun belum sampai di bagian bawah dan ini dia. Masa-masa di mana mereka akan bertahan. Emang Susujin boleh setiba-tiba itu Ujin? Tapi sekarang mulai masuk lagi ke bagian bawah, tapi Reza langsung ditumbuki dengan Fiskrak tadi udah dikeluarkan oleh Jairan. 4 player bahkan 5 player dari RRQ, mereka berusaha untuk bisa menumbangkan langsung. Permainan sangat cepat mereka pertontonkan. Lord sudah masuk dalam area pekarangan yang dimiliki oleh Dewa. Sementara sekarang dari Reza mencoba untuk bisa mengusir tapi tidak bisa sendirian. Zaman pun dibuka tapi terlalu kuat. RRQ di game yang pertama mereka diusir masuk lagi ke dalam satu ruangan di mana mereka harus kerja SPJ tapi terjatuh untuk kali ini. Game yang pertama RRQ tidak terbantahkan. What a fast game from RRQ. 10 menit saja. Perbedaan gold yang sangat-sangat jauh. 14.000 kalau nggak salah tadi. Menjadi satu hal yang harus dihadapi oleh Dewa United. Berawal dari bagaimana mereka gagal melakukan adanya kontrol objektif dengan bermain ke arah Alpha. 4 poin kill pertama ini menjadi snowball yang begitu parah